tunjukkan bawa ke sini, tunjukkan bawa ke sini. Kalau mau adu framing sama gua lo. Adu framing apa? Lu tadi Emang ngomong kamu bisa gak ada bahasa Arab? satupun muslim yang ngerti bahasa Arab. Emang kamu bisa bahasa Arab? Ayo, lu ngerti nggak bahasa Emang bahasa kamu bisa Yunani? bahasa Ngerti Arab? nggak? Lu ngerti nggak bahasa Yunani? Emang bisa kamu kami bisa baca bahasa Arab? original Semua Al-Quran kami muslim bisa Saya nggak baca. bisa. Semua Saya kalau muslim berbicara bisa seperti baca. orang Nah, inilah Yunani. botolnya Ditunjukin kalian ini kitab dasar suci. kafir. Kalau saya berbicara seperti orang Yunani, saya nggak bisa. Tetapi kalau saya membaca original teks dalam bahasa Yunani, saya sedikit bisa. Oke? Ya nanti kita tampilkan, nggak apa-apa. Iya. Kita tampilkan dan kita testan. Iya, no problem gitu loh. Makanya kan, tolong kalam. Ya jadi Makanya apa di situ, ini mau kita bahas apa ini udah cepetan kembali ke Tolong ori dulu. tolong percayakan kepada Masa Ustaz Ali. basinya kafir. Keburu Yesus Percayakan datang kepada loh, Ustaz cepetan. Ali, biar aku sama dia. Jangan merendahkan Ustaz Ali di sini. Oke? Aduh, Percayakan pada Ustaz Ali. Gak ada yang merendahkan Ustadz Alif. Yang rendah Iya, itu makanya Tuhan kan, kalian biar itu aku udah sama rendah, Ustadz Ali, terhina justru pula, kalian- diludahin pula Ketika saya mukanya. lagi berbicara sama Ustaz Ali, kalian yang malah nyaut gitu loh. Apakah di sini kalian menganggap bahwa Ustaz Ali nggak bisa jawab gitu? kau Percayakan yang kepada blow dia. on. Kau Iya, yang justru blow karena- on. Percayakan Justru kepada kau yang Ustaz blow Ali. on. Kami bosen dengar ocehanmu kau blow on. Itu. Iya. Oke. Oke Bunda, aku belum sarapan, silakan. Belum sarapan malam gimana Oke, Bang Blin? itu ngambak gitu sebenarnya. Itu ngambak gitu sebenarnya. Bang Blin, Kalau kalian cepetan, paham. hei. Jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Hmm. Oke. Di An-Naml 91 katakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri siapa di situ? Silakan buka. Tuhan negeri ini, Ya, negeri ini itu apa? Mekah. Oke. Jadi ini Muhammad menyembah Tuhan negeri siapa? Ya pemilik negeri Mekah lah. Oke. Jadi Tuhan bukan Tuhan milik Israel, bukan Tuhan milik Pakistan, Loh. bukan Tuhan milik Indonesia, betul? Kan Nabi Muhammad di Mekah toh. Iya. Jadi Berarti pemilik dia negeri Mekah siapa Tuhannya? Tuhan yang di Oke, negeri pelan-pelan. Indonesia. Pemilik dia gak negeri menyembah Mekah Tuhan siapa? negeri Israel, dia gak menyembah Tuhan negeri Pemilik Pakistan, betul? pemilik negeri Mekah siapa? Mana kata pemiliknya di situ? Loh, ya makanya itulah kalau nggak tahu Robba hadihil baldah. Itu Robba, itu pemilik, pengurus, pemelihara negeri ini. Nah, sekarang pemilik negeri Mekah siapa? Oke, Allah Subhanahu wa taala, boleh dikatakan. Berdasarkan salah ayat nggak? itu. Sepakat. Salah nggak kalau gitu Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah pemilik negeri tersebut? Gak ada kata pemilik di situ. Ya karena kau nggak tahu. Ya udah Loh, Tuhan. gimana kamu menipu Loh, di sini? kata Kamu- Rob kamu itu nggak tahu. apa itu? Rob, Terus, Rob itu Tuhan, itu yang mengurus, yang memiliki, yang menjamin seluruh makhluknya. Itu kata Rob itu yang mengurus negeri Mekah, setuju? Ya udah siapa yang mengurus Ya, negeri iya. Mekah? Dia Jadi- pemiliknya bukan? Jadi Muhammad di situ menyembah Tuhan yang mengurus negeri Mekah. Siapa yang mengurus negeri Mekah? Tuhan kan? Tuhanmu. Salah Tuhan nggak yang kalau Muhammad dia waktu itu. menyembah yang mengurus negeri Mekah? Ya, Tuhanmu. Iya, salah nggak? Gak salah, saya nggak katakan Ya itu sudah. salah. Ya, Tetapi ya saya udah. hanya minta Kalau nggak ketegasan salah, bahwa terus memang kenapa? Muhammad pada masa itu dia gak menyembah Tuhan di negeri Israel, di negeri Palestina, Cek, di cek, negeri cek. Arab, Ya sudah, Kenapa? di negeri Kenapa jadi ke Australia. Israel? Ustaz, Tetapi Kenapa dia jadi hanya ke menyembah. Israel? sekarang Bang, giliran kenapa Ustaz jadi Alif ke lagi. Israel? Kan lagi Sekarang bahas giliran ayat Ustaz itu. Alif yang nanya lagi. Dia kan udah nanya. Ustaz Alif lagi yang nanya. Gimana? Silakan. Tolonglah Bro Handi, tolonglah. Masa kalian gak Nah sekarang mempercayakan kalau bahwa di Ustaz kitabmu Ali di ada sini? Tuhan Israel, berarti Tuhanmu itu hanya untuk Israel gitu. Tolonglah ya. Jadi Enggak, memang saya seperti tanya, gini loh. kalau Seperti gini. diperintahkan menyembah Tuhanku Tuhannya Yesus negeri Kristus. Israel, Bentar, gini, berarti bentar dulu. Tuhanmu hanya untuk negeri Israel. Ya, pada masa itu. Pada masa itu, giliran kitabmu hanya pada masa itu. Di dalam Loh, kitabmu banyak saya Allah nggak negeri men- Israel, Allah saya- Israel. karena Itu di di sini- Kejadian juga Allah Israel. Nah, Ya. berarti Tuhanmu hanya untuk negeri Israel. Ya, pada masa itu emang dia khusus untuk orang Israel. Ya, pada ayat itu, pada ayatnya, berarti Makanya kan Tuhanmu firman hanya itu, lokal firman itu Israel. memang untuk orang Israel.
Lah iya berarti Memang Tuhanmu untuk orang Israel. hanya milik Makanya aku Israel. sebagai pencari Tuhanmu kebenaran, hanya untuk maka saya Israel. harus mencari, saya harus menyelidiki yang memang Tuhan yang dari Israel, di negeri Israel pada waktu yang menurunkan kitab di negeri Israel. Nah Itu iya yang harus berarti aku cari. Tuhanmu hanya untuk Israel kan? Ya, pada masa itu memang dia mengkhusus untuk orang Israel karena itu umat pilihannya. Sampai sekarang Yes. Sekarang dia karena ketika aku mencari dia maka itu untuk aku. Loh iya, coba lah iya. kenapa jadi begitu? Baru-baru Bentar Tuhan. ya, bentar ya. Allah. Oke. Kenapa ketika di Islam kau pertanyakan seolah-olah tidak masuk akal, di kitabmu sendiri kau berusaha untuk Nah, menafsirkan? ini kegagalan berpikir ini. Ini Ustadz Ali ini Loh, iya. gagal dalam berpikir. Tadi di dalam Al-Quran, Robbaha dihil baldah, Tuhan yang memilik, yang mengurus negeri ini. Iya. Tuhan negeri ini, negeri Mekah. Iya. Itu Iya. yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, itu Tuhan yang disembah oleh Nabi kami. Lalu Tuhan kami itu untuk pemilik siapa? Robbal Alamin. Ya, pemilik Atau Robbul aja. Alamin. Tuhan semesta alam. Coba, di mana, saya tanya sama Anda, di mana Yesus sebagai Tuhan untuk semesta alam? Ada nggak? Syukur. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, bro. Di Pemilik mana segala ayatnya Yesus Oke. sebagai Tuhan untuk semesta alam di mana? Oke. Ada nggak? Segala sesuatu ini adalah milik Yesus. Ya. Yang ada di bumi Jangan maupun ngarang yang ada di dulu. bumi. Jangan Bentar Pak, ngarang. saya kasih Di ayatnya mana Pak. ayatnya? Iya, Yesus saya kan kasih ayatnya, berkata Pak. begini. Yesus berkata begini. Ya, Aku silakan. diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kata Betul. Yesus. Aminlah Nah, firman Tuhan itu. Di mana Yesus ayatnya dia itu Tuhan untuk semesta alam? Oke. Jadi memang Yesus ini adalah pemilik segala sesuatu, pemilik Ya di surga mana dan langit. ayatnya Yesus Tolong sebagai iya, Tuhan Pak. untuk Saya semesta kasih alam? ayatnya ini, Pak. Pak, Ya, di mana ayatnya Yesus Bisa untuk dengar? negara Indonesia itu di mana? semua seluruh bumi milik dia. Ya, di mana dalilnya? Oke, di mana datanya? Baik. Mantap kalau tanya datanya. Datanya itu ini saya kasih pertama itu jangan kau potong dulu ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada Mana satu itu? pun yang jadi. Hei, Bentar dulu Yesus tolong. penipu. segala satu dijadikan Gak ada oleh di situ Yesus. Yesus penipu Yesus lagi. aja belum Tolong dulu ada. lah. Tolong Eh. ini gimana sih ini? Tolong kalian kalem gitu loh. Enggak usah. Nggak, kenapa? Yes, Kenapa yang kau lain. ngarang? Tolong yang lain diam dulu sebentar. Iya. Kenapa kau Tolong dulu. ngarang? Yang percayakan kepada Ustadz Ali. Kalau kalian masih Ya, menjawab kenapa juga itu kau artinya ngarang? kalian Coba, merendahkan kenapa kau Ustadz Ali di ngarang? sini. Kenapa kau ngarang di situ? Kenapa kitabmu kau Bukan karang mengarang, sendiri? bro. Bukan mengarang. Di mana di situ segala sesuatu dijadikan oleh Yesus itu di mana di Loh, situ? baca secara keseluruhan ayat 1 sampai ayat 14. Loh, Atau Ayat sampai 14 Yesus baru lahir. Loh, Loh, makanya dengarkan aku gitu loh. Ketika iya, makanya saya dengerin. tadi kamu potong-potong. Itulah kegagalan kamu memahami ayat itu gitu loh. Oke? Nah, di mana Jadi coba? ketika saya katakan memang Yesus adalah pemilik langit dan bumi, bahwa dia adalah pencipta. Dia Ah, yang itu menciptakan ngarang. langit Di dan mana berdasarkan- ayatnya? Di mana ayatnya? Bentar dulu. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Lalu yang kedua, Bunyinya segala apa kuasa bunyinya? telah Bunyinya, diberikan bunyinya. kepadaku. Matius 19, Matius enggak, 28 Yohanes ayat 1 19. nomor 3 Segala bunyinya kuasa apa? telah diberikan kepadaku. Jadi Yesus memang memiliki surga dan bumi karena segala Loh, kuasa dia telah dimiliki. penerima pemberian itu bukan penguasa. Iya betul, pemberian. Dia Lah, diberikan yang kuasa. berkuasa siapa di situ? Yesus karena sudah diberikan. Loh, dia kan menerima. Yang Iya, berkuasa dia itu sudah yang menerima. memberi Dia atau jadi yang menerima? penguasa surga dan Contoh bumi. nih, saya Kalau bilang dia ke Anda sudah nih. menerima, Nih, kalau dia saya sudah bilang ke diberikan, Anda, saya punya berarti uang dia 1 adalah pemilik miliar. surga dan bumi. Contohnya gini. Saya punya uang 1 Contohnya gini. miliar. Saya punya uang 1 miliar. Saya kasih Anda uang. Anda menerima uang dari saya. Yang Ya. berkuasa, yang hebat, pemilik, yang memberi atau yang menerima? Loh, ketika kamu berikan aku uang yang 1 miliar itu, dengar. Saya berikan kamu uang 1 miliar itu. Ah, Ketika saya yang- sudah menyerahkan ada di tanganmu, uang itu milik saya atau milik kamu? Loh, yang berkuasa itu yang memberi atau yang menerima? Pertanyaan tanya saya, dulu. ketika aku sudah memberikanmu uang 1 miliar itu, apakah uang itu masih milik saya atau milik kamu? Oh, oke. Uang itu jadi pemilik yang menerima pemberian. Jadi milik kamu atau masih milik saya? Oke, kembali ke Yesusnya. Yesus Bentar dulu, menerima jawab kuasa dulu, dari Pak. Bapa. Jawab dulu, Pak. Iya, jadi yang pemiliknya yang menerima karena udah dikasih. Oke, jadi dia sudah. Makanya kan, bentar ya, saya uraikan ya sebentar ya.
nggak usah Makanya Yesus, ketika repot-repot. Yesus Ini udah dikatakan sederhana. telah diberikan Nggak, segala kita kuasa, sama-sama maka paham dia kok. adalah Saya tidak pemilik akan surga dan bantah. bumi, Bicara karena ya, telah gantian, diberikan gantian. kuasa. Gantian Blin, bicara. Blin. Tabrakan. Saya Pertanyaannya ngasih gini uang loh, 1 siapa miliar. yang memberi kuasa kepada Yesus? Hmm. Itu loh pertanyaannya. Saya ngasih uang 1 miliar ke Anda. Anda sudah menjadi pemilik uang tersebut. Oke? Nah, sekarang Baik. kembali ke Yesus. Ya, Yesus menerima pemberian dari Bapa kekuasaan. Oke? Hmm. Oke. Nah, sekarang Yesus pemilik kekuasaan, betul? betul. Berarti Bapa tidak berkuasa lagi. Masih berkuasa. Loh, berarti nggak jadi kalau gitu. Segala Bukan kuasa nggak diberikan jadi, kepada bro. Yesus. Bukan nggak jadi. Loh, tadi Makanya kan katanya dengarkan segala aku. kuasa diberikan kepadaku. Nah, berarti masih Bapak yang maha kuasa kalau gitu. Kagak, Tat. Bapak pensiun. Kalau pensiun logis. Karena kuasanya semuanya sudah diberikan. Udah selesai. Belum. Oh, Kemudian. kamu udah selesai. Ya udahlah kalau tamat. Oh, enggak. Jadi Saya gimana? tanya, kalau kamu sudah selesai bernarasi, nggak apa-apa. Loh, saya tanya. Tetapi kalau Ketika segala Kita gini kuasa aja, bro. diberikan Kita pakai kepada waktu ini. Yesus, Satu menit kita ya dulu. ini Satu pertanyaan menit kita saya. Ketika segala Satu kuasa menit. diberikan kepada Yesus, apakah Bapak masih berkuasa? masih Berarti yang maha kuasa di situ siapa? keduanya. Nggak jadi maha kalau ada dua, Gak Bang. apa-apa, tuannya dua, Tat. Ustaz, gak apa-apa, tuannya dua. Mau berkuasa. Ya. Jadi baik ada dua Bapa yang dan maha Anak kuasa. Masih sama-sama memiliki kuasa. Berarti ada dua yang Segala maha kuasa kuasa. telah diberikan kepadaku. Berarti tidak segala kalau gitu. Mau tidak segala, namanya kan Bapa yang memberi kuasa ini, ya jelas dia segalanya gitu loh. Loh iya, kalau Anda tahu bahwa di situ Bapak memberi kekuasaan kepada Yesus dan Bapak masih berkuasa, justru yang maha kuasa itu Bapak, bukan Yesus. Tadi saya kasih Nah, contoh. inilah otakmu. Makanya kan Loh. nggak cukup ketika saya membawakan satu ayat, bukan hanya satu ayat itu yang mendukung gitu loh. Lah tadi Anda Yesus- sudah paham. Segala Iya. kuasa Bentar dulu. telah diberikan Iya. kepada Yesus. Iya. Oke. ya. Yang Memahami namanya segala Alkitab. masih ada sisa nggak? Bentar. Ini saya kasih kamu Yohanes. Kamu kan ini sering baca kitab Kau suci juga, sendiri yang Ya. bawa dalil itu. kan? Iya, tolong kalem, Pak. Santai kita. Selesaikan dulu dalil itu, baru pindah dalil. Selesaikan dulu itu. Nah, itu dia. Atau kamu Bisa. memang imani punya dua Tuhan? Bisa tenang? Enggak, saya tenang. Kamu imani memang Oke, punya dua baik. Tuhan? Apalah pertanyaannya nih? Kalau tadi yang bilang keduanya masih berkuasa, berarti ada dua kan? Diikuti pun narasinya kau nggak mau. Gimana sih sebenarnya? Betul. Justru boleh Nah. dikatakan ada 3 pemilik yang Wah. memiliki satu Nambah dasar. satu, ada 3 Tuhan. Nambah satu Justru ada lagi. 3 malah. Jadi Iya, punya saya 3 kasih tahu. Tuhan. Saya kasih tahu. Justru ada 3 pemilik, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki satu dasar, satu hakikat, satu Dasar esensi. undang-undang. Iya, makanya kan nggak apa-apa, santai. Nah, Saya hanya coba. memberikanmu di sini kebenaran supaya kamu waras. Gimana, Betul, kan? gimana kita ini mau waras justru makin gila. Iya, justru Kau karena itu. sendiri Makanya kan bilang. kalau kau berbicara tentang Bang, iman Bang. kekristenan, kalau kau berbicara tentang iman Iya. kekristenan, Semakin Memang kamu nggak dipelajari, akan pernah semakin mengerti orang itu tidak waras. Memang Coba sulit. pelan-pelan, Bang. Kalimat coba pelan-pelan Segala gimana? Kamu kuasa. kan nggak beri aku kesempatan Bang. untuk berbicara gitu. Loh, dari tadi kau ngomong. Ya, Kita dari tadi ngobrol loh. jadi memang ada 3 pemilik, ada 3 penguasa. Kenapa Bapa, sih Anak, jadi dan Roh oten? Kudus. Yang menderita, memiliki yang satu sakit itu dasar, cukup yang Tuhanmu memiliki aja. satu Kau ini hakikat. diskusi dikasih kesempatan. Cukup Tuhan Iya, yang makanya satu kesakitan menit kita menderita doa. Ayo, mati. sepakat nggak? Gitu loh. Satu Kita menit. tadi diskusi ngobrol dari tadi. Kenapa Iya, merasa satu terzalimi menit. ingin menyaingi Sepakat Tuhanmu gitu? Satu menit. Gimana Silakan. mau sepakat? Orang Tuhan kau bilang satu dikatakan yang memberi kuasa, yang satu menerima kuasa. Oke? Nah, yang menerima ini tentu kekuasaannya lebih rendah daripada yang memberi. Saya kasih contoh. Saya punya uang 1 miliar. Anda kasih 100 perak. Nah, Anda itu menerima pemberian dari saya. Yang maha kuasa itu saya. Yang berkuasa maksudnya. Yang berkuasa yang banyak itu saya. Anda itu menerima pemberian. Kecuali Anda imani ketika segala kuasa diberikan kepada Yesus,
Artinya semua kekuasaan itu milik Yesus, dan semua Bapak tidak berkuasa lagi karena kekuasaannya milik Yesus. Anda imani Bapak sudah pensiun, maka ketika Anda katakan segala kuasa diberikan kepada Yesus, Yesuslah yang berkuasa, itu logis. Berdasarkan narasimu. Berdasarkan narasimu, bukan berdasarkan iman. Kita kan pakai akal Don, Pak? sehat ngobrolnya. Selesai? Pertanyaannya Ustaz Selesai. Alif adalah berapakah yang maha kuasa? Silakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya ya. Justru di Masya sini Allah. kegagalan mereka memahami tentang Kristus ini. Makanya kan Kristus ini, Yesus ini dimengerti sebagai Tuhan yang sudah mengosongkan dirinya. Berdasarkan Filipi 2 ayat 6. Meskipun dalam rupa Dia ditanya pertanyaannya, berapakah yang maha kuasa? Saya menanggapi tadi narasinya, saya nggak langsung menjawab pertanyaannya. Oke? Saya menanggapi argumentasi per argumentasinya tadi. Dijawab dulu Kita nggak bisa abaikan itu. Pertanyaannya itu yang kamu tanyakan meskipun pertanyaannya itu Ustaz Alif adalah, bentar dulu benar Bang. Berapakah yang paham? astaga. Nggak jawab. Kalian di sini meragukan Ustaz Ali ketika saya gantian mau Ustaz Ali gantian. Kalian bertanya, bisa Ustaz Ali di sini. Ustaz Ali bertanya, siapakah yang maha kuasa antara A, Dia nggak bertanya Bapa, demikian. B, Tolong- Yesus, tolonglah. C, Roh Kudus? Berapa yang maha kuasa itu dulu dijawab, baru dijelaskan. Silakan. Tolonglah, saya lagi tanggapi argumentasinya. Jangan mengalihkan gitu loh. Jangan alihkan aku untuk menjawab ini membantah argumentasi. Nyambung bener. Dia di sini nggak memahami tentang Yesus ini, bahwa Yesus ini sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bahwa memang dia setara sejak kekekalan dia ada. Berdasarkan ini Yohanes 17 ayat 5, Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Itu dasarnya. Terus Filipi 2 ayat 6 sampai 9, yang meskipun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus Amsal dipertahankan. Oten. Biar dulu, Salomo Bunda. di Amsal 8. Biarkan dulu dia, nggak apa-apa. Gak apa-apa, lu mau menjawab apa enggak? Kita adil waktunya kita, silakan. Oke, terima kasih. Justru kan kita sudah mengerti bahwa meskipun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan ia rela mati, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan status Yesus ketika dia mengatakan, aku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ia dalam status itu sudah mengosongkan diri, sudah merendahkan diri. Dia tidak menganggap lagi kesetaraan sehakikatnya dengan Allah ini, bahwa dia dengan Allah ini sehakikat, satu esensinya, satu dasar yang sama. Dia tidak menganggap itu lagi. Dia mengosongkan diri, benar-benar mengosongkan dirinya. Makanya dia mengatakan, aku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Oke. Tetapi ketika dia mengatakan demikian, ternyata kau nggak mengerti bahwa memang awalnya ini dia adalah penguasa. Dia adalah penguasa surga dan bumi. Karena kau nggak mengerti itu, gitu loh. Itu yang Gantian dasarnya. ya. Gantian ya Ustaz Alif Bentar lagi ya. dulu, saya masih mau menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Masih belum selesai. Bang, Loh, fokus ke dalil Memang Bang. saya Ini belum baca. selesai, kan dipotong terus bagaimana? Kalau kita kembali ke dalil gimana? Boleh nggak pernyataan Nggak Yesus? apa-apa bro, kita mau saling tampilkan data pun no Baik, baik. problem. Ya, kita tampilkan data. Kita baca ya. Belum lagi saya Ini pakai kata- Al-Quran bro. Kalau saya pakai Al-Quran Ini lebih kata parah Yesus lagi. ya. Ini kata Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, anak manusia ini siapa dan yang Maha Kuasa di sini siapa? Anak manusia di situ Yesus, Yang Maha Kuasa siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lemah. Ya. Ya, Astagfirullah. Allah di situ. Allah di Loh, situ. ini ayatnya aja udah kayak gini Allah masih di situ. kompletir. Allah. Nah, Allah yang Maha Kuasa, bukan Yesus ya. Di mana dikatakan bukan Yesus? Lah, Yesus kan anak manusia, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Justru di situ simpulmu gitu loh. Makanya kan Astagfirullah. Bang. Di sini Anda Iya, udah setuju tadi. kamu Yang jangan Maha menyimpulkan di Kuasa situ, itu gitu loh. Bapak. mm, Yang Maha Kuasa Bapak. bukan Sementara Bapak. Yesus Allah di sebagai situ. anak Gak usah tambahkan manusia. Bapak di situ. Hmm. Gak usah ditambahkan. Lah, iya, Jadi memang- Yesus sebagai anak manusia duduk di Uh-huh. sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Betul. Iya. Berarti Yesus sebagai anak manusia bukan yang Maha Kuasa. Iya, dia berbicara sebagai anak manusia di situ. Sip. Terima kasih. Sudah Iya, selesai. dia berbicara, iya.
Saya Iya, memang udah nggak selesai, bantah, udah. bro. Yesus Ya di situ udah, memang nah berbicara itulah dia sebagai anak kalau pakai manusia, data, bener kan? silakan Allah Bapa. Makanya kan saya selalu bawakan kepada kamu, sebelum Sang Firman ini menjadi manusia, dia sudah diberitakan oleh kitab suci bahwa meskipun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Statusnya dia ini sudah merendahkan diri, sudah mengosongkan diri. Gitu Oh loh. gitu. Berarti Ya, dia statusnya dia. memang Jadi meskipun demikian statusnya ini bukan berarti ketika dia sudah merendahkan diri, bukan berarti ini bapak lebih tinggi, anak lebih rendah, enggak. Tetap setara sehakikat. itu Itu yang kamu ngarang. sadari. Nah, Ngarang. contohnya gini, Pak. Ngarang, Sekarang saya tanya ngarang. Saya tanya Coba, Pak coba. Ustadz sekarang. Ustadz, Enggak, saya mau pelan-pelan tanya gini sekarang. kata Yesus ketika dia ditanya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Jawab Yesus, jangan engkau katakan aku baik. Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Iya. Itu kata Yesus. Ya. Nah, Yesus setara nggak dengan Bapak? Loh, statusnya di situ sudah merendahkan diri di situ. Nah, setara nggak dengan Bapak? Iya, statusnya dia hanya mengosongkan diri di situ, merendahkan Saya diri. tanya, setara nggak dengan Bapak? Iya, sejak kekalan memang sudah setara, tetapi kalau dia berbicara di situ dalam arti pengosongan dirinya di situ, Pertanyaan saya berdasarkan pernyataan Yesus tersebut, dia setara atau tidak dengan Bapak? dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri Iya, di situ. pertanyaan saya Dia sudah setara atau merendahkan diri tidak? di situ. Iya, pertanyaan saya Dia setara sudah atau merendahkan tidak? diri. Apalagi? Kayak begini-gini nih. Waktu Pertanyaannya- merendahkan diri, Kan waktu statusnya Yesus, di situ dengerin, kan sudah merendahkan dengerin. Saya diri. moderatorin, dengerin. Waktu Meskipun Yesus, kamu tanya apakah dengerin itu dulu. setara atau tidak, kan dia sudah statusnya Dengerin dulu. Waktu Yesus merendahkan diri, apakah Yesus dan Bapak setara? A setara, B tidak. Silakan. sejak kalau memang setara. Kalau ketika dia sudah merendahkan diri, ya Berarti setara dia rendahnya Tad, berarti Tad setara rendah Tad. Ntar dulu, jangan dulu. Diulang ya. Waktu Yesus merendahkan diri, apakah Yesus dan Bapak setara? A setara, B tidak. setara, Pak. Waktu dia berbicara di situ, Nyerah dia, Pak. wah, bentar, saya uraikan ya. Waktu dia berbicara di situ, terlihat seolah-olah di situ dia lebih rendah. Seolah-olah. Iya, memang kelihatan di situ dia lebih rendah. Ya jadi intinya gini Tad, biar setara dia Kelihatannya harus di situ. merendahkan diri karena kan bapaknya itu rendah. Nggak usah Jadi ngomong, Kang, Yesus nanti harus berungkap. merendahkan diri. Iya, Jadi menurut diam dia dulu. seolah-olah, arti seolah-olah itu kenyataan atau hanya fiktif? Seolah-olah itu setara. seolah-olah yang kamu lihat itu loh, kayak yang kelihatan tuh ini seperti fiktifnya aja bahwa dia ini lebih rendah kelihatannya. Tapi faktanya begini dia Tad, itu udah lebih dijawab, Tad. dia setara. Ya udah, seolah-olah tidak setara, tapi dalam kenyataannya setara, begitu. Salah. Ya, terus yang mana? Yang benar. Oh, sorry, saya ulangi. Ya, seolah-olah tidak setara, tapi faktanya setara, begitu. Ya, Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Seolah-olahnya atau faktanya? faktanya memang setara. Faktanya setara, seolah-olah berarti dia berbohong. Bukan Ketawa dia, itu, Tad. bukan itu berbicara berbohong, bro. Tetapi di situ statusnya itu dia sudah benar-benar merendahkan diri, mengosongkan diri. Apalagi yang kamu? Kalau Oke. namanya kan dia kan berdasarkan Coba. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Oke, Filipi Yang 2, meskipun 6. dalam rupa Iya. Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia merendahkan dirinya, bahkan mati Mengosongkan sampai di atas kayu dirinya. salib. Jelas di situ gitu. Mengosongkan dirinya sampai ia mati di kayu salib, kan gitu. Ya, betul. Ketika dia mengosongkan dirinya, dia setara nggak dengan Bapak? Iya, tetap setara. Berarti Bapak juga kosong. Apanya yang kosong ini? Di situ yang mengosongkan diri siapa? Inilah gagal dia lagi yang maha Loh. ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Di sini Yesus mengosongkan keilahiannya, betul nggak? Ya, dia mengosongkan dirinya di situ. Nah, Yesus mengosongkan keilahiannya, kosong dia. Jadi seorang hamba. Bapak itu kosong juga keilahiannya, atau tidak? Enggak. Berarti beda atau sama? Gimana sih orang ini dijelasin kok? Pusing. Saya bukan pusing, bro. Justru di sini, bentar.
Dia di situ kan Anda yang status- bawa dalil, Anda Iya. yang bawa ayat. Kenapa Sekarang gantian dimintai kita, sekarang pertanggungjawaban gantian untuk Anda yang bingung? Tanya ke Al-Quran. Oke? Mulai Iya. macet balik ke Al-Quran ya. Ya, sekarang kita tanya Cek Al-Quran. dulu ini. Taruh dulu, Bentar. Bang. Kalau buntu Bible. Ntar dulu, ntar dulu. Jangan. Ini Ini dulu, dua arah, kerahkan dua dulu ini. Tadi kan dari Nggak, tadi saya berusaha Taruh dulu, menjelaskan. hehehe, saya kan moderator. Silakan. Nanti kau bertanya lagi gampang itu. Waktu itu Yesus kosong. Pertanyaan Ustaz Alip loh, Yesus Dia kosong. mengosongkan Waktu diri. Yesus kosong, Bapak kosong Mengosongkan atau berisi? diri. Dengerin dulu bro. Waktu Yesus kosong, keilahian, apakah Bapak kosong keilahian atau berisi? Enggak. Tidak. Jadi satu kosong, satu berisi. Pertanyaannya, apakah setara antara Yesus dan Bapak? Inilah dia gak mengerti mengosongkan diri. Saya pakai kata merendahkan diri. Dia nggak ngerti orang ini. Oke, merendahkan diri. Waktu Yesus merendahkan diri, apakah Bapak ikut merendahkan diri? Enggak, tetap dalam hakikatnya dia itu, tetap dalam Oke. kegalahannya. Waktu Yesus merendahkan diri, siapa yang maha kuasa? Dia tetap maha kuasa, bro. Cuman dia, dalam artian di situ dia sudah merendahkan diri. Oke, anak dan pertanyaannya, maha kuasa? kesimpulannya sebelum bertanya. Ketika dia menjadi sesuatu, Udah ketika cukup, dia katanya mau mengosongkan bertanya. diri, apakah Katanya dia mau tidak bertanya, maha mau kuasa? disimpulkan. Tetap dia maha kuasa. Dengerin, katanya mau bertanya, siapakah yang maha kuasa? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Ketiganya maha kuasa. Ya, ketiganya maha kuasa. Oke. Di antara ketiga maha kuasa ini, apakah ketiganya ini adalah Tuhan? A. Iya, B. Tidak. Ya, mereka Tuhan. Oke, ketiganya Tuhan. Lanjut Ustaz, udah selesai. Tiga Tuhannya maha Nggak kuasa. apa-apa, nggak apa-apa, no Oke. problem. No Oke, problem, baik, bro. baik. Oke. Saya baca dalil lagi ya. Saya baca dalil. Ini kitab Anda. Mm-mm. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ya, Di situ Yesus mengembalikan kerajaan kepada Bapa. Betul? coba ulangi. Oke. 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus, di sini bunyinya ia, bila mana ia di sini Yesus ya. Bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Nah, di situ Yesus menyerahkan kerajaan kepada Bapa, betul? Betul. Kalau begitu, kerajaan itu milik siapa? Tetap milik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Astagfirullahaladzim. Dia serahkan kepada siapa di situ? Iya, tetap milik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Astagfirullahaladzim. Mereka di situ, Mak. bro. Bentar, Kalau iya, nggak milik apa-apa, nggak dia, apa-apa, bro. milik Iya, Yesus, makanya ngapain dengar dia gitu. serahkan kepada Bentar Bapa? dulu. Iya, Ini meskipun itu ayat diserahkan. kitabmu ini buat apa sih sebenarnya? Iya. Tenang gitu loh. Tenang, Ustadz. Oh, Kalau- saya tenang. Coba. Iya, Coba. makanya kan. Yesus menyerahkan kerajaan Oh. kepada siapa? Iya, dengar, Ustadz. Ya saya tanya, tolong dijawab. Yesus Di menyerahkan kitab mana kamu buka tadi tuh? kan? 1 Kitab mana? Korintus 15 nomor 1 24. Korintus 15. 15. Ayat berapa? 24. 24. Sambil ditatap layar teman-teman, udah mulai goyang. Kemudian coba. ya itulah bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sudah ia membinasakan segala. Kenapa ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkannya semua musuhnya di bawah kakinya? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, ia tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkannya dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi Malah lebih supaya parah. Allah menjadi Yesus semua di dalam menaklukkan semua. dirinya lagi. Iya, memang. Iya, itu makin Iya. jauh. Tapi Makin jauh, makanya saya itu bawakan makin tadi kena. kamu ayat dasarnya tadi Nah, itu, Kembali ke bahwa ayat sang firman 24. ini Yesus Kembali ke Kristus nomor ini 2. memang Kembali ke merendahkan nomor diri. 24. Memang statusnya ini mengosongkan Loh, diri. iya, Yesus kalau Apa sudah yang salah? menaklukkan kalau Iya. sudah menaklukkan semua, dia juga menaklukkan dirinya sendiri. Iya, dia menaklukkan dirinya di bawah kaki
di hadapan Allah, di hadapan Bapa. Nah, berarti dia di situ merendahkan yang dirinya di maha situ. kuasa siapa? Dia tetap maha kuasa. Astagfirullahaladzim. Astaga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, Loh, Yesus apa yang menerima salah? kuasa. Justru di sini saya memberikanmu satu ayat tadi mengenai 2 Filipi Susah ayat ya? 6 sampai 9. Situ Jangan lagi. didebatkan. Situ lagi. Iya. Jadi Iya, ini nggak saya apa-apa. moderatorin ya. Silakan Bang Jangan Andi. didebat. Dia udah akui Tuhannya ada 3 maha kuasa. Pertanyaan sekarang gini bro. Bentar dulu. Waktu Yesus dikubur, apakah Yesus maha kuasa? Iya, memang rohnya memang tetap maha kuasa, nggak akan pernah buat dia tidak maha kuasa gitu. Oke. Waktu Yesus disalib, siapa yang berkuasa? Ya, tetap dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap berkuasa. Jadi yang maha kuasa dibunuh. Loh, itu kemanusiaannya yang terbunuh. Waktu Makanya kan kemanusiaan, ini waktu dia, waktu kemanusiaan, waktu kemanusiaannya aku bacakan dengerin, 1 waktu, Timotius 2 ya. dengerin dulu, Aku waktu bacakan dengerin, 1 Timotius 2 nggak ayat usah paham. Waktu Karena Allah itu esa kemanusiaannya, dan dengerin sesungguhnya dulu, wis, Dia yang ini salah menjadi alih, saya peran ambil alih pengangkat. jatahnya nih, dengerin dulu. Waktu kemanusiaannya terbunuh, kemahakuasaannya kemana? Ya, turun ke dalam dunia orang mati, dalam maut. Apa kerjaannya yang maha kuasa Oke, ke dalam malam maut itu 3 hari 3 malam itu Lanjut, Ustaz. memberikan Yang maha kuasa kapasitas masuk kita. kubur. Dalam artian itu Lanjut, Ustaz. kami meyakini bahwa dia ini pada hari ketiga turun ke dalam malam maut. Itu turun ke dalam maut itu memberitakan Injil kepada mereka yang sudah meninggal jauh sebelum dia. Jadi Tuhanmu, Jadi- Yesus, jadi- Orang mati dikasih berita Orang yang mati yang sebelum Kristus ini yang hanya percaya kepada nubuatannya, Sang Firman ini yang telah mati ini turun ke dalam dunia orang mati, memberitakan bahwa dia sudah menaklukkan maut, bahwa dia sudah mengalahkan segalanya. Nah, kalau orang-orang itu Nggak percaya jadi mati kepada dia kalau yang gitu, sudah Bang. mati. Loh, gimana? nggak jadi mati kalau gitu. Loh, kemanusiaannya ini. Memang Kemanusiaannya. roh keilahiannya ini memang kemanusiaan harus mati sebagai manusia yang sempurna, suci, tanpa cacat, yang menjadi korban penghapus dosa, sehingga roh keilahiannya itu turun ke dalam dunia orang mati. Di Iya. dalam dunia orang mati ini, dia Berarti memberikan ada yang tidak penginjilan. mati dalam diri Yesus. Apa? Ada yang tidak mati. Pertanyaannya Keilahiannya memang sudah pergi dari diri Yesus. Oh, Ustaz, ketika siapa Makanya itu mematikan kemanusiaannya itu makanya berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus itu menjadi perdamaian antara Allah dan manusia. Sehingga Tuhan setiap mati, orang Bang. yang datang Siapa kepada yang matikan, Bang? Kristus, percaya Bang, kepada Abang. Kristus, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang menolak bahwa Kristus telah datang sebagai manusia dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa bagi banyak orang, maka orang itu Bang. memang akan ke neraka gitu loh. Oke, baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Silakan. Yesus sebagai manusia yang sempurna. Dalam konsep umum, termasuk Kristen di situ, mengimani bahwa manusia yang sempurna itu disebut manusia karena terdiri dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Betul nggak? Sempurna di situ yang dibicarakan tentang Yesus itu berbicara tentang bahwa dia tanpa dosa, bro ya. Iya. Manusia itu kan Oke. terdiri dari ada tubuhnya, ada rohnya. Bener nggak? Berbicara ketika saya berbicara Yesus adalah manusia yang sempurna, itu berbicara mengenai bukan Astagfirullah. berbicara dia nggak punya Saya tangan. tanya, yang namanya Iya, dengar manusia, dulu. Ini saya yang lagi namanya uraikan. manusia ada Pertanyaanmu itu tubuh akan dan terjawab roh, dengan betul uraian atau aku, tidak? gitu loh. Pertanyaanmu itu akan terjawab dengan uraian aku. Lah Oke. iya, orang aku baru bertanya, manusia Iya, makanya itu dia dengarkan terdiri aku, dari saya tubuh lagi dan menjawab roh, ini. betul? Dengarkan aku, saya lagi Dengerin dulu, Blin, dengerin dulu pertanyaan Ustaz Alif. Kau nabrak, jangan nabrak bro. Silakan Ustaz diulang. Iya, pertanyaanku, yang namanya manusia terdiri dari tubuh dan rohnya. Bener nggak? Bener kan? Hei, Benar katanya, silakan ditanya Tad. lah itu artinya yang masuk ke alam maut katanya kan tadi rohnya. Berarti ya sebagai manusia juga kalau gitu. Yesus, rohnya, yang manusia itu masuk ke alam maut. Nah, konsep seperti ini, kalau kita lihat selidiki sejarah sebelum ada Yesus,
itu ternyata sudah ada konsep dewa-dewa yang masuk ke alam maut. Tapi diimaninya sebagai teos gitu loh. Baik. Tapi kembali Pertanyaannya lagi. Pertanyaannya Bling, apakah rohnya Yesus itu roh manusia atau roh ilahi? Silakan. Bentar ya. Aku mau berbicara teman-teman ya. Tolong, kalau berbicara kata sempurna tadi, Yesus adalah manusia yang sempurna. Bukan berbicara mengenai dia tidak punya jiwa, dia tidak punya kaki, dia tidak punya tangan. Itu bukan berbicara sempurna semacam itu, Pak Ustadz. Perlu kau sadar itu. Ya saya Berbicara lebih dari mengenai itu, sempurna Bang. yang aku Saya katakan, lebih dari tolonglah, itu, Pak nggak Ustadz, perlu saya lagi dibahas menjawab. itu. Tolong Pak Ustadz, saya lagi menjawab. Masa Iya, kamu saya nggak nggak menunjukkan bahas kualitas itu. kamu sebagai Ustadz di sini? Tunjukkan kualitas kamu sebagai Ustadz. Dengarkan. Bukan Anda gereja. justru yang menunjukkan Jangan kualitasmu khotbah. di sini Kau diskusi. tanggapi, Astaga. kau tanggapi Ustaz. Kau jangan Iya, khotbah. saya tanggapi, saya tetap Kau tanggapi. khotbah, Apa yang ya? lain ditanya, lain yang kau Justru jawab, yang lain yang kau diucapkan bahas. tadi aku tanggapi. Harus piawai memang Nah, mainkan mana? ini nggak apa-apa. Iya. Harus piawai memang. Iya. Silakan Yang silakan. mengenai sempurnanya Terserah itu lu. berbicara tentang sempurnanya, bahwa dia adalah manusia yang sempurna berbicara di situ, bahwa dia tidak melakukan satu pelanggaran apapun, tidak memiliki dosa, tidak cacat, gitu loh. Itu yang berbicara sempurna. Iya. Lalu Tahu mengenai nggak pertanyaan saya apa, Bang? itu yang ditanyakan sama itu, apakah rohnya si Yesus itu, apakah ini Yesus mati sebagai manusia sebagai Allah? Lupa Terus kan dengan yang kedua, pertanyaan yang disebut manusia terdiri dari tubuh dan roh, betul? ya, Nah iya. Yesus ketika mati, rohnya mati atau tidak? ya makanya dengarkan aku gitu loh. Lah, dari tadi saya dengerin. Iya, Ah. makanya kan saya mau jawab kan. Tinggal kau jawab. Baik. Kalau pertanyaan dia dipertegas sama si Brohan nih tadi ya. Apakah ini Yesus memiliki roh manusia atau jelas dia Bukan itu. roh dia sebagai Apakah manusia. bukan itu? Apakah rohnya Yesus itu roh manusia atau roh ilahi? Ya, dia memiliki roh manusia dan itu satu dengan satu bukan bercampur, itu salah aja. Salah aja. Yang lain diam dulu. Berarti Yesus punya dua roh. Bercampur antara roh Tuhan dan roh manusia. Bukan Ustaz. bercampur, Udah. salah aja, salah kosakata aja, bukan bercampur. Oh, salah ngomong, Tad. Double. Ya, salah ngomong. Ya, Double roh. ya. Jadi ini roh manusia dan roh keilahiannya ini memang ada sejak kekekalan gitu loh. Oh, Yesus memiliki Jadi, dua bentar roh dulu. berarti. Bentar dulu. Gimana Ya sih kan Ustaz berdasarkan narasimu ada ini pertanyaan gimana saya sih? mau menjawab dengan baik tetapi dipotong terus. Loh, saya Jadinya baik itu sih, Mas. seolah-olah Jagonya Ini dia aja prem. pertanyaannya, ntar dulu Roma. Roh Yesus itu rohnya ada berapa? Satu atau dua? satu dari sejak kekekalan. Satu, baik satu. Rohnya Yesus itu roh manusia atau roh Tuhan? Satu sejak kekekalan dan itu ini Iya. manusia juga ini Tuhan gitu loh. Dan Kamu udah jawab rohnya Yesus satu. Pertanyaannya roh yang satu Iya, itu roh satu manusia. sejak kekekalan. Dia Dengerin ilahi, dulu. Dengerin dulu. dan juga Dengerin dulu. Kamu kan udah jawab Yesus rohnya satu. Pertanyaannya roh yang satu itu roh manusia atau roh Tuhan? Silakan. ilahi Yesus dan bukan roh Berarti rohnya Yesus bukan roh manusia. Pusing Ustaz, lanjut. Ya, kalau Sini. rohnya ilahi artinya Yesus bukan manusia yang sempurna. Karena yang Loh. namanya manusia astaga. itu, Bang, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya juga manusia kan? Kacau orang ini ya. Kalau rohnya bukan roh manusia, Makanya karena kamu nggak memahami itu apa yang aku jawab gitu loh. Makanya Oh, dengarkan gitu loh. Ketika saya dari tadi menjawab, udah, makanya itu Bang. ini telinganya itu dikorek dulu Pak. Nah, iya, Bang. Coba Dikorek dulu pelan-pelan. telinganya. Pelanggaran. Sehingga Entar dulu pelanggaran, nggak Hmm. boleh membawa PC. Kartu kuning, nggak boleh gitu bro. Nggak, oke, kartu kuning ya. ini Santai, gini loh lanjut. Pak, gini loh Pak. Jadi ini saya tanggapi semua apa yang dia katakan, tadi menumbalkan orang lain gitu loh. Dia lupa bahwa ajaran tumbal menumbal itu ada di dalam Al-Quran. Oke? Ajaran Lari ke tumbal situ. menumbal ada di dalam Al-Quran. Lari ke Menumbalkan situ. manusia lain Hmm. untuk keselamatan manusia lain. Contohnya siapa? Isa alaihissalam
Yang menjadi korbannya Jangan siapa? pindah dulu, Nggak jangan tahu sini siapa dulu. namanya. Entar dulu, enggak, belum ke pengorbanan belum. Masih roh dulu. Jangan dulu Bentar pindah dulu, Pak. topik. Nanti Ini justru pindah. di sini. Jangan pindah topik dulu. Ini masih roh Yesus dulu. Selesaiin dulu di sini. Dulu, justru ajaran pagan di sini yang menumbalkan manusia lain adalah ajaran Islam. Dulu masalah penumbangan, dengar dulu, belum itu. Ini masalah roh dulu, belum ada. Itu dibahas. Yang menggantikan Isa itu yang ditumbalkan. Ini pertanyaannya Ustadz Ali tadi adalah rohnya Yesus itu roh manusia atau roh Tuhan? Itu dulu jawab. Dia ilahi dan juga nggak ilahi. Oh, roh ilahi berarti dia bukan manusia makanya kan sempurna, Ustaz. Sekarang Ustadz Alif lagi roh ilahi, bukan roh manusia. Ya, Ustadz kodrat lagi. makanya kan sudah dipercaya, bro, kodrat dia Udah sebagai. gantian Ustadz Alif lagi mau menjawab, silakan Ustadz. Bentar Nah, ini dulu. poinnya. Saya lagi uraikan. Kalau Kodrat dikatakan rohnya itu, kodrat itu ada ilahinya dan enggak. Roh dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. berarti ada dua roh. Satu aja yang memiliki dua sifat di situ, dua kuasa, dua Iya, kodrat. satu roh itu roh insani atau roh ilahi? Keduanya, Pak. Loh, kok keduanya? Iya, keduanya. Jadi Tuhanmu Namanya kan itu dua ada kodrat. Yang sisi satu roh ini kemanusiaannya. memiliki dua kodrat. Satu tubuh ini memiliki dua kodrat. Yesus memiliki dua kodrat. Sebentar, roh dalam Rohnya itu diri memiliki Yesus dua kodrat. itu roh insani sekaligus roh ilahi gitu. Betul. Nah, dari mana itu dalilnya bahwa Dari Yesus mana itu dalilnya? satu Dari mana roh? dalilnya? Sekarang kau Iya tanyakan dong. lagi dalilnya. Sekarang karena kau sudah terpojok, kau tanyakan Kok dalilnya. jadi terpojok? Justru saya agar diskusi kita tidak asumsi liar. Sebenarnya tanpa dalil saya enak banget untuk membantah. Enak. Udah Tapi selesai, saya Pak. kembali ke dalil biar kita Iya, justru diskusinya karena itu kamu nggak ada bisa bantah. landasan. Karena kamu nggak bisa bantah. Loh, Memang kamu gimana akan saya bilang giring nggak bisa gitu. bantah? Nah gini, Gimana? bro. Coba, Oke, bro. kau Justru di sini katakan kembali kita ke roh tumbal tadi. Yesus Ya, ke itu tumbal tadi. satu, Siapakah tapi yang ada ajaran? roh insani dan ada roh ilahi. Gua aja Ustadz, ini orang ngeyelnya minta ampun. Biarin Bunda, Siapakah lumayan yang lah. ajaran tumbal? Lumayan lah buat durasi. Ya, siapakah yang ajaran tumbal? Islam kah? atau Enggak Kristen? dulu, abis ini roh dulu belum kelar. Ya sudah belum selesai. kelar ini. Bagi saya sudah selesai. Belum. Ustadz Alif lagi, silakan Ustadz. Itu Ini urusanmu gitu loh. Saya sudah Asumsi selesai. liar yang apa ya namanya Bang Handi, karena dalil pun nggak ada, dia ngarang bebas. Yesus Justru satu kamu roh. di sini yang ngarang bebas, bro. Dengerin dulu Ustadz Alif dulu bicara, kan belum. Abis ini kamu kok. Kita adil kok, silakan Ustadz. Kau bilang Yesus ada satu roh, rohnya itu roh insani sekaligus roh ilahi. Nah, saya tanya dalil tidak ada. Itu kan berarti berdasarkan asumsi. Kalaulah demikian berdasarkan asumsi, maka diskusi kita itu nggak ada landasan. Buat apa? Saya nggak bisa ngelanjut bahas kayak gini. Nggak ada Ya, dalil. memang karena kamu Ngarang sudah tidak bebas. mampu jawab bantah itu gitu loh. No problem. Sudah selesai kita di sini. Ya udah, makanya Ya, selesai kalau sekarang diskusi kita tanpa naik dalil. ke topik lain mengenai tumbal. Siapakah yang ajaran tumbal? Oke, Apakah sekarang itu pindah berarti- topik ya. Ini saya moderatorin. Siapakah agama memerlukan tumbal manusia? Oke, kamu dulu berbicara. Konsentrasi dulu, jangan nyebrang dulu. Ustaz Alif juga menerangkan, nanti tanya jawab. Kamu dulu, Oke. apakah Kristen menumbalkan manusia? Silakan. Oke, giliran saya. Ajaran tumbal itu adalah di mana mengorbankan manusia lain, dan manusia yang dikorbankan itu nggak pernah bangkit, mati untuk selamanya. Itulah yang dinamakan ajaran tumbal. Seperti pagan Yunani, pagan Quraisy. Pada waktu itu ada ajaran pagan di mana menumbalkan manusia lain, dan yang ditumbalkan itu mati untuk selama-lamanya dan nggak pernah bangkit. Itulah yang dinamakan ajaran tumbal. Oke, sedangkan cukup. di dalam iman Cukup, Islam, bentar dulu Ustaz Alif lagi. bentar dulu, gantian. tolonglah. Habis ini udah cukup. Kamu kan udah nerangin nih masalahmu sekarang Ustaz. Belum Apakah selesai. Tolong dengerin dulu. Udah saya moderatori waktu. Ya udah, aku turun aja lah. dengerin. Apakah umat Islam pakai tumbal darah manusia Ustaz? Silakan. Oh, tidak ada. Justru di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa satu orang manusia yang tidak bersalah kalau dibunuh itu hukum dosanya sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Itu dosanya loh, nggak boleh itu. Begitu juga menghidupkan orang, membiarkan hidup orang yang tidak bersalah, sama saja kita memelihara kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi. Nah, itu ajarannya. Seperti itu di dalam Islam. Yang layak mendapatkan hukuman atau dibunuh atau disalib itu siapa?
tentu orang-orang yang melakukan kejahatan, para penjahat. Itu yang layak untuk dihukum, gitu loh. Nah, itu berdasarkan Al-Quran, bahkan Bible sendiri. Tapi kitab perjanjian lama yang dipakai orang Yahudi, orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Itu pengganti itu. Orang benar itu harus diselamatkan, tapi penjahatlah yang dihukum. Begitu. Maka kalau orang benar yang dibunuh, dihukum, baru itu namanya penumbalan atau tumbal, gitu. Pertanyaan kedua pembicara ya, apa makna Yesus mati di tiang salib dan apa makna ya Nabi Isa diserupakan di salib? Kau dulu Blin, jangan nyebrang ya. Oke, Apa baik. makna Yesus mati di tiang salib? Silakan. Di dalam ajaran Islam itu yang dikenal dengan Nyebrang tumbal dulu, atau nanti tanya jawab. Ini perkuat dulu, jangan nyebrang dulu. tolong dulu lah. Dengerin pertanyaannya ya. Apa makna? Dengerin dulu pertanyaannya, bro. Saya sayang kamu lo. Apa makna Yesus mati di tiang salib? Silakan. Oke. Makna kematian Kristus di atas kayu salib adalah menjadi korban perdamaian antara dosa manusia, antara Allah dan manusia. Cukup. Berdasarkan ucapan Yesus sendiri, bentar dulu. Berdasarkan ini Markus 10 ayat 45 bahwa dia datang untuk menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa bagi banyak orang. Bukan karena orang Kristen meminta, bukan karena aku meminta, tetapi karena dasarnya dia mengasihi, dia menyerahkan nyawanya. Dan ketika dia sudah waktunya bahwa dia telah menaklukkan maut, dia bangkit. Dia bangkit. Enggak Dia usah nggak- bangkit. Bentar, Cukup. dia bangkit. Itu bangkit. Nah, yang Nggak usah namanya ngomongin tumbal bangkit. Cukup. Bentar dulu. Jadi kita udah tangkap maknanya adalah Saya belum menebus. selesai. Udah cukup menebus Saya dosa belum manusia. selesai. Nanti panjang kok. Nanti gak habis ini. Sekarang Ustaz Alif lagi menjawab. Jadi menurut dia Ustaz, maknanya menebus dosa manusia. Ustaz Alif, apa maknanya Saya belum Nabi Isa? selesai. Dengerin dulu lah. Gimana Ini sih? Ustaz Alif lagi loh yang jawab. Apa maknanya Nabi Isa diangkat dan yang mati itu yang diserupakan Ustaz? Apa maknanya Ustaz? Silakan. Iya, baik di dalam Al-Quran itu jelas ayatnya. Kenapa demikian? Bahwa Nabi Isa ketika difitnah, dituduh, melakukan kejahatan dan sebagainya, hendak dibunuh, lalu diselamatkan. Kenapa Allah menyelamatkan Nabi Isa dari pembunuhan penyaliban tersebut? Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 dikatakan barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Jadi kenapa dia diselamatkan tidak sampai mati dibunuh di kayu salib? Karena Tuhan itu maha gagah, maha hebat, dan maha bijaksana. Jadi di dalam Islam, konsep kebijaksanaan Tuhan, bagaimana menentukan keadilan hukum kepada hamba yang dipilihnya, dia itu diselamatkan dari proses pembunuhan, penyaliban yang menghinakan dan merendahkan Nabi Isa. Itu diselamatkan. Karena dia sebagai manusia yang tidak bersalah. Begitu. Kalau nanti konsep